Ya baik saudari terkasih, selamat sore. Pada kesempatan ini kita berkumpul di sini. Kita akan bermenung sedikit tentang bacaan yang kita pilih dari Kisah Para Rasul tentang bagaimana cara hidup jemaat perdana. Namun sebelum memulai semua kegiatan kita dalam permenungan suci ini dengan metode TAT, kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi lagu pembuka. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us, give thanks. Mari kita bersatu dalam doa pembuka. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk merenungkan sabda suci-Mu dengan metode TAT. Kami mohon Roh Kudus-Mu bagi kami, semoga dalam permenungan kami ini kami dapat menemukan sesuatu yang Engkau berikan kepada kami lewat sabda suci-Mu, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat perdana. Kita membacanya bergantian, saya ayat ganjil, nanti saudari baca ayat genap. Cara hidup jemaat perdana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara terkasih, sesudah kita membacanya bersama bergantian, ini kita membacanya lagi secara pribadi. Kemudian kita sekaligus menemukan ayat, kata, kalimat yang berkesan bagi kita. Ya baik, saya mulai. Saya secara pribadi saya terkesan dengan ayat 42, di mana di situ tertulis mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
ayat 45, dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Baik saudara, sesudah kita menemukan ayat, sekarang saya persilakan untuk kita baca lagi sekali, untuk kali keduanya kita membaca sekaligus kita melihat apa pengalaman kita di masa lalu atau masa sekarang atau masa depan tentang bacaan ayat yang kita pilih tadi. Baik, Pastor. Ya baik, sesudah kita membacanya dan merenungkan bacaan terkhusus tentang ayat yang kita sukai atau yang kita pilih tadi, sekarang saya persilakan untuk kita menseringkan berkaitan dengan ayat itu, mengapa menjadi ayat yang terkesan bagi kita secara pribadi. Dan saya memulainya bahwa saya memilih ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Di sini saya tertarik dengan ayat ini. Kenapa? Karena persekutuan, karena kebersamaan, akhirnya mereka dapat membentuk satu jemaat perdana, dan dari situ mereka dapat hidup dengan saling membagi, saling memberi, saling mendukung. Satu punya beras, satu punya sayur, saling melengkapi. Artinya dalam persekutuan, dalam kebersamaan itu mereka saling mengisi satu sama lain. Demikian juga saya ingat sebagai seorang suster dalam hidup bersama dengan para suster, kami dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan tidak saling mengenal, dari budaya yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, tetapi dalam persekutuan dan dalam semangat yang sama, kami harus hidup dalam satu komunitas dan menjadi saudara seiman dalam Tuhan. Dan di situ kami harus seperti para jemaat perdana berbagi. Saya punya lebih, saya harus berbagi kepada suster lain, dan demikian juga suster lain punya kelebihan, harus berbagi supaya kita saling melengkapi agar kita punya hidup dalam kebersamaan itu dapat berjalan dengan baik setiap harinya, dan bahkan bisa menjadi berkat dalam pelayanan kami setiap hari. Dari berbagai macam perbedaan yang ada dalam biara, tetapi itu saya pikir kami juga mungkin mengambil semangat para rasul jemaat perdana dalam perbedaan, dalam
segala macam keunikan mereka masing-masing, mereka hidup bersama, akhirnya mereka bisa membangun jemaat Kristen perdana yang sampai sekarang kita mengimaninya untuk hidup sebagai pengikut Tuhan. Kami juga dalam hidup membiara, dalam perbedaan kami harus hidup dalam persekutuan, hidup bersaudara dengan yang lain, sehingga dalam kebersamaan itu kami mampu untuk melayani umat di luar sana dengan saling menolong, saling membantu dalam kekurangan dan kelemahan masing-masing. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Oke, dari saya Kakak Suster, saya sangat terkesan yang di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini saya sangat terinspirasi bahwa nanti misalnya kalau saya menjadi seorang yang dalam segi ekonomi saya sangat cukup, saya akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin dari segi ekonominya mereka agak kurang, saya akan membagikan. Mungkin saya mungkin hartanya agak, maksudnya atau dalam segi ekonominya punya, saya akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, untuk saling melengkapi, saling membantu, begitu Kakak saya. Mungkin itu saja yang terkesan dari saya dari ayat 45 ini. Terima kasih saudari. Dari kita Jogni sharing ini sekarang untuk kali ketiganya kita membaca lagi, kemudian kita hening untuk menyiapkan doa yang kita mau doakan. Kemudian kalau sudah disiapkan doa, bisa langsung saja didoakan. Halo, abang. Ya baik, saya pikir saya mau mulai saja untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk persekutuan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, persekutuan Jemaat Perdana, persekutuan umat beriman, secara khusus dalam persekutuan kaum religius dalam biara komunitas tenda pada saat ini bersama para saudari yang lain. Semoga persekutuan yang kami bangun senantiasa membawakan berkat dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami, perjumpaan kami dengan saudara-saudari yang ada di luar komunitas. Semoga perjumpaan itu benar-benar berakar dari persekutuan yang kami bangun di dalam komunitas sebagai satu persekutuan hidup membiara, sehingga dalam persekutuan kekuatan, rahmat, daya yang kami bangun bersama dengan semangat Santo Yosef dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari.
hindarkan setiap kami juga dari segala yang jahat. Tuhan Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami haturkan atas berkat dan cinta-Mu hingga memperkenankan kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, semoga kami tak menjadi pribadi yang saling menolong, saling melengkapi, saling membantu satu terhadap yang lain, dan membagikan harta milik kami kepada orang yang saling membutuhkan. Dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudariku, mari kita menyatukan seluruh doa harapan dan niat baik kita dengan doa suci Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebagai ganti doa penutup, kita mendoakan satu kali salam Maria. Kita memohonkan doa juga dari Bunda Maria, Mama kita, agar apa yang menjadi harapan niat baik kita senantiasa didoakan oleh Bunda tersuci. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohonkan berkat Tuhan, Tuhan serta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih, semoga kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore.